salam kenal. Nama saya Randy Ramadansyah. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di tempat tinggal masing-masing akibat pandemi COVID-19. Universitas Diponegoro merupakan universitas negeri yang berlokasi di Tembalang, Kota Semarang. Pada awalnya, Universitas Diponegoro bernama Universitas Semarang yang terbentuk pada tanggal 4 Desember 1956 yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957. Pada Disnatalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro sebagai penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa lebih dikenal dengan KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. KKN dibentuk sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN di tahun ini memang berbeda, dilaksanakan di daerah tempat tinggal masing-masing dikarenakan adanya COVID-19. Saya, selaku peserta KKN, melaksanakan KKN di tempat tinggal saya, yaitu di Cinere, Depok. KKN Undip tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Saya melaksanakan KKN di Cinere, Depok, lebih tepatnya lagi di Kompleks Puri Cinere, RT 007, RW 05, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kelurahan Pangkalan Jati itu sendiri merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Cinere, yaitu Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Pangkalan Jati Baru, dan Pangkalan Jati. Kelurahan Pangkalan Jati memiliki luas sebesar 2,86 km persegi yang memiliki 5.440 kepala keluarga, 41 RT dan 7 RW. Dengan luas wilayah sebesar 2,86 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 17.827 jiwa, Kelurahan Pangkalan Jati memiliki kepadatan penduduk sebesar 6.233 jiwa per kilometer persegi. RT 007 RW 05 Kompleks Puri Cinere memiliki potensi yang cukup baik, yaitu lahan terbuka hijau yang banyak disertai dengan beberapa fasilitas seperti apartemen dan juga pusat perbelanjaan yaitu Cinere Bellevue Mall. Dengan lahan terbuka hijau yang banyak, tentunya dapat dimanfaatkan dengan membangun beberapa fasilitas hijau seperti taman. Di lain sisi, pembangunan fasilitas umum di Kompleks Puri Cinere RT 007 RW 05 seperti clubhouse terhenti, namun tidak diketahui alasan yang pasti mengenai hal tersebut. Pembangunan yang terhenti menjadi permasalahan utama yang terjadi di Kompleks Puri Cinere, dimulai dari pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, dan ruko yang terhenti, dan kurangnya pemanfaatan lahan terbuka hijau yang tersedia di Kompleks Puri Cinere. Terdapat satu gedung besar yang pada awalnya akan dijadikan pusat perbelanjaan, apartemen, dan ruko, namun pembangunan tersebut terhenti dan tidak dikelola sama sekali hingga sekarang, yang menyebabkan gedung tersebut cepat rusak dan terjadi pemborosan pembangunan di lahan terbuka hijau yang seharusnya bisa difungsikan sebagai fasilitas umum yang lebih bermanfaat. Melihat dari potensi yang ada di Kompleks Puri Cinere RT 007 RW 05, saya selaku peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro melihat banyak peluang untuk pelaksanaan program kerja, yaitu seperti sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga, pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan sampah anorganik menjadi ekobrik, perencanaan penggunaan tempat sampah sekat 3 sebagai bentuk pemilahan sampah yang akan memudahkan bagi pengangkut sampah dan operator di TPA nantinya untuk mengelompokkan jenis sampah sesuai dengan sifatnya, yaitu organik, anorganik, dan B3. Namun di luar itu semua terbatas dikarenakan COVID-19 yang jumlah kasusnya cukup banyak dan terus meningkat. Maka dari itu, untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19, saya berdiskusi dengan perangkat warga, yaitu Ketua RT 007 RW 05 Kompleks Puri Cinere, Bapak Insinyur Hendra Santika, dan sepakat untuk melaksanakan program berupa pembuatan buku saku mengenai strategi pemilahan sampah skala rumah tangga dan poster mengenai cara menangani limbah medis sekali pakai berupa masker.
Program ini direncanakan agar dari warga RT 007 RW 05 tetap bisa menerima informasi mengenai cara memilah sampah dan mengelola sampah rumah tangga yang ada di tempat tinggal masing-masing via WhatsApp. Terdapat panduan mengenai cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos Takakura dan juga cara membuat eco-brick dari botol plastik serta cara mengelola limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun rumah tangga dengan baik seperti baterai, lampu bekas, dan lain sebagainya. Kompos Takakura merupakan pupuk kompos yang diciptakan oleh Koji Takakura, seorang peneliti asal Jepang yang melakukan penelitian di Surabaya untuk mencari sistem pengolahan sampah organik. Dia menggunakan keranjang plastik yang berlubang untuk pengomposan sampah rumah tangga. Cara membuat kompos Takakura adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan keranjang Takakura atau keranjang plastik biasa. Diharuskan ada lubang untuk pembusukan aerob dan sirkulasi udara. Lapisi kardus untuk mengondisikan suhu supaya lembab. Masukkan sampah organik seperti daun kering atau kulit buah yang dipotong-potong kecil agar lebih cepat hancur. Berikan gabah atau kompos biasa sekantung. Tambahkan EE4, bakteri fermentasi, yaitu bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Aduk sampai rata. Lalu tutup menggunakan sekam dan tutup. Aduk setiap hari dan tunggu proses pembusukan selama 3 hari dan jangan masukkan sampah yang berair karena terlalu lembab. Eco-brick merupakan botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas hingga kepadatan tertentu. Mereka berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eco-brick dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai barang, termasuk furnitur, dinding taman, dan struktur lainnya. Cara membuat eco-brick adalah sebagai berikut. Pertama, pilah dan bersihkan sampah plastik. Cacah atau potong-potong sampah plastik menjadi ukuran yang kecil. Sediakan botol plastik bekas air minum kemasan dalam jumlah banyak. Masukkan sampah plastik yang sudah dicacah ke dalam botol plastik dan padatkan menggunakan tongkat. Susun eco-brick menjadi furnitur yang menarik sesuai kreativitas masing-masing. Untuk limbah B3 rumah tangga seperti baterai, lampu, barang elektronik seperti kabel, dan lain-lain diharuskan untuk dipilah sesuai sifatnya terlebih dahulu, dipisahkan wadahnya, dan diserahkan kepada pihak penanganan limbah B3. Cara memilah limbah B3 adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi limbah B3 menurut sifatnya, yaitu mudah terbakar, korosif, reaktif, infeksius, dan lain sebagainya. Pisahkan dan simpan dalam wadah yang berbeda sesuai dengan sifatnya. Berikan kepada pihak yang berwenang untuk dikelola lebih lanjut. Cara menangani limbah masker sekali pakai juga menjadi poin yang penting. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat diwajibkan memakai masker saat keluar dari rumah untuk meminimalkan rantai penyebaran COVID-19. Walaupun sudah ada masker yang bisa dicuci dan dipakai berulang kali, namun masih ada masyarakat yang menggunakan masker sekali pakai. Pengelolaannya harus baik agar tidak terjadi vektor penyakit, yaitu dengan cara melipat masker, gunting menjadi 2 bagian, masukkan ke dalam plastik dan pisahkan dari sampah lainnya di tempat khusus sebelum dibuang. Hal ini mencegah terjadinya kecurangan, seperti mengambil masker yang sudah dibuang dan dicuci agar dapat dikenakan kembali, yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya vektor penyakit yang tentunya akan sangat berbahaya di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya adalah Hendra Santika. Saya di wilayah ini menjabat sebagai Ketua RT 007 RW 05 Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi saya mendapat kepercayaan dari Saudara Randi untuk membimbing tugas kuliah kerja nyata Randi yang dengan tema pengelolaan sampah di lingkungan RT saya. Saudara Randi kebetulan adalah warga RT 07, jadi sangat tugas KKN Saudara Randi sangat
berkaitan dengan masalah faktual yang ada di wilayah RT 07. Memang masalah sampah ini sudah menjadi problem di kota-kota besar, juga termasuk wilayah Puri Cinere ini, sehingga apa yang ditulis oleh Saudara Randi sangat relevan dengan problem yang ada di wilayah RT 07 dan Puri Cinere secara umum. Sehingga saya sangat gembira mendapatkan masukan-masukan dari Saudara Randi untuk kebaikan pengelolaan sampah di wilayah kami. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas kuliah kerja nyata Saudara Randi. Untuk Universitas Diponegoro sendiri, mungkin saya kalau diizinkan bisa memberikan saran untuk kedepannya. Apa yang dilakukan Saudara Randi ini sangat baik, sehingga program-program berikutnya dari Undip bisa seperti ini, jadi applicable dengan kebutuhan masyarakat yang ada, dan lebih bagus lagi kalau bisa diaplikasikan dalam waktu yang panjang, jadi long term. Nah, jadi mungkin usulan saya kepada Undip agar objek dari KKN itu dihubungkan dengan dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi tempat kegiatan KKN, dan diharapkan pemerintah setempat dapat memasukkan program-program KKN mahasiswa Undip ke dalam anggaran tahunan mereka, sehingga bisa applicable dalam jangka yang panjang untuk kebaikan masyarakat lokal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu dari Undip. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan sukses untuk Undip dan seluruh sivitas akademik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.